Oke, Bapak Ibu semua, kita akan membahas bagaimana prinsip menghadapi lansia atau lanjut usia ya. Saya akan membentuk 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu Pak Nang ya. Terus kelompok 2 terus itu Ibu Isti ya. Terus kelompok 3 itu Ibu Dewi. Nah, untuk kelompok 1 nanti Pak Nang, saya akan bertanya apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia ya. Untuk kelompok 2, hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Dan untuk kelompok 3, bagaimana menghadapi lansia sulit. Nah gitu. Pak Nang, bagaimana apa yang sebaiknya dilakukan agar lansia sehat dan bahagia? Lansia itu menurut saya Pak, jadi Agar sehat dan bahagia, lansia harus olahraga. dibawa olahraga gitu ya. Terus dibawa senyum-senyum. senyum-senyum, bagus. Kalau enggak juga jogging gitu Jogging, sama lansia. Jadi jangan. Tapi joggingnya yang biasa aja ya, soalnya kalau tarik tinggi bisa nyeri cangkengnya Paknya. Ya. Terus apalagi? Supaya lansia bahagia. Dibawa jalan-jalan paling. Jalan-jalan gitu. ya. Mari bawa mancing. Bisa mancing. Bisa mancing. Mau encok. Oh iya, siap, bagus ya. Gitu. Ada lagi? Enggak, udah aja sih. Udah aja. Oke. Bu, hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia katanya? Jangan dibentak-bentak. Terus? Jangan dimarahin. Terus? Apalagi? Udah ya, gitu aja. Oke, jadi jangan dibentak-bentak ya. Terus jangan dimarahin, kalau apa yang dia mau kasih ya. Gitu. Bu Dewi, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya katanya? Menghormati, terus menyayangi, memberikan perhatian yang lebih ya. Terus sabar bila dia mengesalkan. Ya harus sabar apabila dia mengesalkan ya. Betul. Terus Mungkin gitu. Itu aja ya. Oke. Jadi tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua gitu ya. Terus bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua dan lansia. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik ya. Melakukan pendekatan pribadi, misalkan minta nasihat atau apa, karena bagaimanapun juga lansia punya banyak pengalaman dan ilmunya ya gitu. Terus berikan kesempatan apa yang dia sukai, misalkan dia pengen mandinya kapan, misalkan dia pengen makannya kapan gitu ya. Jadi berikan kesempatan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lansia ya. Nah, coba ini Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini. Nah, kita akan membuka flip chart 4, yaitu prinsip melayani lansia gitu ya. Nah, coba ya kita perhatikan bareng-bareng di sini ya. Prinsip melayani lansia ya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, prinsip melayani lansia ya gitu. Apa namanya? Lola ya, low loading. Nah, prinsip melayani lansia itu yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia ya. Jadi ulah distempel lansia itu misalkan dasar, misalkan kolot, misalkan ulah ya, meskipun kolot disebut kolot ngomongnya
kayak gitu sebutnya ABG gitu. Nah, milenial. Terus yang kedua, tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah ya, tersinggung kan gitu. Terus tidak membesar-besarkan masalah ya, kalau masalah tidak boleh dibesarkan, anggap aja angin lalu ya gitu. Menghadapi lansia, menghadapi kita juga jangan terlalu membesar-besarkan masalah lah. Nah, terus kemandirian yaitu memberikan kesempatan pada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Misalkan dia punya bakat apa, misalkan dia bakatnya poli, ya udah ajarkan gitu, ikuti poli gitu ya. Bakatnya misalkan bikin liwet, ya udah gitu, nggak apa-apa ya. Dan menjadikan keluarga sebagai pemecahan masalah gitu ya. Jadi keluarga itu harus dijadikan sebagai sumber pemecahan masalah gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan gambaran melihat flip chart 5 ya. Flip chart 5 cara menghadapi lansia yang sulit ya, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya gitu. Nah, itu coba ya cara ini flip chartnya di laptop ya, jadi agak loading sebentar ya gitu. Nah, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya gitu ya. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Yang kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua ya, atau lansia, sabar aja lah gitu. Kita juga dulu begitu, dibesarin oleh orang tua, mereka juga sabar ya terhadap kita gitu ya. Dan orang tua juga membesarkan kita dengan penuh rasa hormat dan menghargai. Terus memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia ya, seperti anak-anak kita ingin didengerin terus sama kita. Nah, kita juga nanti udah tua pengen didengerin terus sama anak kita ya, sama orang-orang muda. Jadi harus didengerin gitu ya, omongannya bade ngabalak bak naon, pokoknya dengerin, jangan pakai hati gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, kata-kata menyakitkan juga nggak apa-apa, ada emang orang tua mau begitu. Terus melakukan pendekatan pribadi ya, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Jadi beri kehangatan, jadi lansia itu dijauhan, perlu dideketan ya. Ajak ngobrol misalkan pengalaman masa lalu kumaha gitu ya. Nah, ada yang bisa kita petik ya. Nah, terus beri kesempatan terhadap apa yang disukai ya. Jadi yang disukai apa biarin aja ya, yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, misalkan mau mandinya kapan ya terserah kan gitu ya. Terus apa yang ia mau makan, misalkan pengen makan bubur, pengen makan sumsum. Kalau pengen makan yang keras-keras jangan dikasih, giginya pilih terus ayat-ayatannya, kecuali kurang digayem heula. Terus apa yang mau kerjakan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Jadi tong suruh caram ke lansia mah, dia mau mengerjain ini mengerjain itu nggak apa-apa, ada aktif memang lansia mah gitu, tong dicurum caram antepkeun we gitu. Anjeunna bade suka sapu terus we, sapu poe nyapu kena kalau dia mau nyuci terus ya udah nggak apa-apa, emang maunya begitu gitu. Tidak bisa di ini ya, namanya juga orang tua lansia ya gitu, di ini aja banyak dimaklum gitu ya. Itu aja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.